Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman. Iblis adalah pemimpin syaitan dalam ajaran Islam, yaitu makhluk yang penuh ego dan nafsu yang berlebihan. Menurut Al-Quran, iblis diusir dari surga setelah dia menolak bersujud di hadapan Adam. Dalam bahasa Arab, nama iblis berasal dari kata balasa yang artinya yang menyesal. Maka arti dari kata iblis ia hal yang menyebabkan penyesalan, juga tak mempunyai kebaikan sedikit pun. Man la khaira indahu, iblis merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberi kemampuan untuk menyesatkan manusia sampai akhir zaman. Keberadaannya pun akan terus menggoda dan menjerumuskan setiap orang ke dalam perbuatan dosa. Iblis diberikan penangguhan umur hingga kiamat sampai pada tiupan sangkakala pertama, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Berkata iblis, ya Tuhanku, kalau begitu maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, kalau begitu maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai hari suatu waktu yang telah ditentukan. Quran Surah Al-Hijr ayat 35-38. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang muklis di antara mereka. Nabi Sulaiman atau Solomon diberi kekuatan yang menakjubkan oleh Allah Ta'ala, dan jika beliau memakai cincinnya, cincin Nabi Sulaiman, maka jin, setan, manusia, dan hewan buas hadir berada di bawah kekuasaannya akan tunduk serta patuh. Bahkan terdapat riwayat bahwa setan-setan yang dipekerjakan oleh sang Nabi Sulaiman antara lain untuk membangun dan mengembangkan batu-batuan, pasir, serta bahan bangunan lain untuk bangunan megah. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Sulaiman memohon kepada Allah, ya Allah, engkau tundukkan manusia, jin, hewan-hewan, burung-burung, dan para malaikat. Ya Allah, aku ingin menangkap iblis, memenjarakan, merantai, serta mengikatnya, sehingga manusia tidak melakukan dosa dan maksiat lagi. Allah Ta'ala kemudian mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, tidak akan lebih baik jika ditangkap. Tapi Nabi Sulaiman tetap memohon, ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya. Allah berfirman, jika iblis ditangkap, maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan. Nabi Sulaiman berkata, ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja. Allah menjawab, Bismillah, dengan menyebut nama Allah, tangkaplah iblis. Kemudian Nabi Sulaiman dapat menangkap iblis, mengikat dan memenjarakannya. Sementara itu, Nabi Sulaiman yang seorang raja agung, ternyata dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, beliau lebih memilih makan dari hasil jerih-jerih payahnya sendiri, yaitu dengan membuat kerajinan tas untuk dijual ke pasar. Beliau lebih memilih tidak makan dari uang kerajaan. Padahal menurut riwayat tiap hari dapur kerajaan Nabi Sulaiman memasak 4.000 ekor unta, 5.000 ekor sapi, dan 6.000 ekor kambing. Makanan itu dibagikan kepada masyarakat dan anggota kerajaan. Nabi Sulaiman pemimpin yang sederhana yang makan dari hasil usaha sendiri dengan menjual tas buatannya di pasar. Nah, ketika iblis sudah ditangkap, suatu pagi Nabi Sulaiman mengutus pekerjanya untuk menjual tas buatannya ke pasar. Namun ternyata mereka mendapati pasar tutup, semua tak ada yang menjual. Lalu mereka hal itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman bertanya, apa yang telah terjadi? Pekerjanya menjawab, kami tidak tahu. Maka malam itu Nabi Sulaiman tidak makan, hanya minum air saja.
Hari berikutnya, anak buah Nabi Sulaiman kembali menuju pasar hendak menjual tas produksi Nabi Sulaiman. Ternyata kembali mereka menemukan pasar masih sepi seperti kemarin. Pasar-pasar pada tutup, orang-orang menuju kuburan mengingat kematian, menangis dan meratap. Mereka sibuk mempersiapkan bekal menuju ke akhirat tanpa memperdulikan lagi keindahan duniawi. Nabi Sulaiman yang heran dengan sikap masyarakat itu lalu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa yang sebenarnya telah terjadi? Mengapa orang tidak bekerja mencari nafkah?" Lalu Allah mewahyukan kepada Sulaiman, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis itu, sehingga akibatnya manusia tidak ingin mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah kukatakan bahwa menangkap iblis tidak baik?" Setelah mendapat jawaban dari Allah, maka Nabi Sulaiman segera melepaskan iblis dari penjara. Keesokan harinya orang kembali ke pasar. Mereka membuka kiosnya masing-masing. Orang-orang kembali bersemangat bekerja mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi kebutuhannya. Jadi ternyata kalau tidak ada iblis yang menggoda, memberikan angan-angan, kehidupan manusia juga kacau. Wallahu alam bisawab. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.